Atas berkat dan rahmat Allah, kita boleh dipertemukan kembali di dalam kasih-Nya, sekalipun kita tidak bertatap muka, tetapi hanya lewat internet. Dan saya percaya bahwa kasih-Nya sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Saat ini, saya tidak menyampaikan renungan, tetapi saya mau bersaksi tentang kasih Allah yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Pada saat-saat ini, terkadang saya merasa bahwa kehidupan sebagai hamba Tuhan adalah kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan juga yang datang berdatangan di dalam kehidupan saya. Silih berganti, datang tiada hentinya di dalam kehidupan ini. Dan terkadang sebagai seorang yang muda, saya adalah hamba Tuhan yang sangat-sangat masih muda, yang tentunya saya menyerahkan pribadi saya kepada Tuhan. Sejak saya SMA, saya sudah menyerahkan diri saya untuk menjadi hamba-Nya, memberitakan firman bagi khalayak ramai. Di dalam usia saya, ketika saya berumur 18 tahun, saya memilih untuk sekolah Alkitab, memilih untuk hidup di asrama, dan tentu ketika itu saya pun tidak merasa nyaman, karena tahu ya, seorang anak muda pengennya senang-senang, pengennya bisa punya teman banyak di luar sana. Tetapi saya tidak bisa melakukan itu karena hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan dan bukan yang lain. Bagaimanakah cara saya bergumul menghadapi ini? Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada saya. Karena saya merasa bahwa saya tidak akan mampu sendirian. Saya tidak mampu kalau saya pakai kekuatan saya sendiri. Tapi dengan kekuatan Tuhan. Dan selama ini saya merasa bahwa kehidupan rohani saya pun sebagai hamba Tuhan jatuh bangun. Kadang saya di atas, kadang saya di bawah. Tetapi saya mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ketika saya ada di tingkat yang terbawah, di situ tangan Allah bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan saya. Saya merasakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang terbaik yang saya punya. Saya tahu kehidupan anak muda pengennya senang-senang. Terkadang saya berkata kepada Tuhan begini, kenapa Tuhan? Yang lain boleh, kenapa saya enggak? Kenapa Tuhan seperti ini? Terkadang saya berkata seperti itu kepada Tuhan. Kadang saya menangis karena saya melihat mengapa begitu enaknya orang di luar sana, sedangkan saya tidak bisa apa-apa. Mau ini gak boleh, mau itu gak boleh. Terkadang saya berkata seperti itu. Nonton TV kelamaan, Tuhan pasti bilang, nak, gak adakah hal yang lain bisa kamu kerjakan selain nonton? Kalau saya ingin bermain game, karena saya anak muda, tentu saya suka sekali dengan permainan game. Tetapi Tuhan bilang, gak boleh. Bukan bagianmu untuk main game. Banyak orang di luar sana butuh kamu. Tuhan berkata seperti itu pada saya. Dan saya merasa, aduh, gerah banget rasanya. Kenapa sih gak boleh? Ini diriku Tuhan, aku mau ini. Saya bicara begitu sama Tuhan. Saya sering kali memberontak. Gak enak, gerah rasanya.
Karena saya adalah orang yang kalau tidak ada alasan yang jelas, saya tidak akan menurut. Itulah saya, saudara. Saya berani sekali bilang sama Tuhan seperti ini. Tuhan, apa alasannya? Kenapa saya tidak boleh melakukan ini? Gitu. Di sana Tuhan mulai lembut berbicara kepada saya sambil kata, kamu bukanlah orang dari dunia, tetapi kamu adalah hamba Tuhan yang harus hidup kudus di hadapan Tuhan, tidak tercemar dengan hal-hal yang duniawi. Jujur saudara, rasanya berat sekali. Tetapi saya sadar, saya mampu saat ini untuk berbuat seperti ini itu semua karena Tuhan. Bukan karena kekuatan saya secara pribadi. Pernah saya akhirnya memberontak kepada Tuhan dan gak mau lagi berada di panggilan itu, pernah. Pernah saya lakukan dan saya lari dari panggilan. Dan saya merasakan memang sangat berat sekali ketika berada di luar panggilan itu. Hidup di luar rencana Tuhan itu lebih susah daripada saya hidup di dalam rencananya. Sekalipun di dalam rencana Tuhan itu rasanya berat, tetapi Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepada saya untuk bisa menjalani itu semua. Tetapi ketika saya berada di luar rancangan Tuhan, Tuhan tidak bantu saya. Sehingga akhirnya hidup terasa tidak nyaman, hidup terasa sukar, hidup terasa tidak ada harapan sama sekali ketika kita di luar rencana Tuhan. Dan akhirnya 1 tahun kira-kira saya pergi dari panggilan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mulai ingatkan saya kembali melalui hamba-hamba Tuhan yang ada, melalui guru saya, melalui orang-orang yang tahu akan kehidupan saya. Mereka bilang seperti ini, kalau kamu gak pelayanan, panggilanmu seperti apa? Panggilanmu adalah hamba Tuhan. Kamu tidak dipanggil untuk bekerja untuk dunia, tetapi kamu dipanggil untuk bekerja bagi kerajaan Allah. Banyak orang yang bukan banyak sih, sekitar 3 orang berkata seperti itu di hari yang sama, pagi, siang, sore. Dan saya mulai berkata kepada Tuhan, tapi aku mau senang-senang dulu Tuhan, aku capek, aku gerah. Selama 3 tahun saya ada di asrama dan saya ingin bebas. Tetapi bukan itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saya. Dan akhirnya saya boleh kembali lagi melayani Tuhan. Tapi ya itu tadi, seringkali saya merasa gerah. Seringkali saya merasa, aduh Tuhan, udah deh capek. Gitu. Sering saya merasa seperti itu. Tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya. Akhirnya saya bisa lagi untuk kembali kepada rencananya yang semula, yaitu untuk memperluas kerajaannya bagi dunia ini. Pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya adalah pelayanan yang gak masuk akal menurut manusia, tetapi itu saya kerjakan. Sekalipun banyak orang mungkin gak memperhitungkan, tetapi tidak apa-apa. Karena Tuhan yang mau saya bekerja, makanya saya bekerja, saudara. Untuk ministry yang ada, yang saya mulai dari 0. Pertama, tidak ada respon. Tetapi Tuhan ingin saya terus berkarya bagi kemuliaan namanya. Dan sampai saat ini, Tuhan terus memimpin dan memberikan dukungan, memberikan dorongan kepada saya untuk terus semangat di dalam melayani pekerjaan Tuhan lewat online. Mungkin orang pikir, pelayanan apakah itu? Kok kayak gak ada kerjaan sama sekali, lihat Facebook setiap hari.
Tetapi pandangan saya akan Facebook adalah banyak jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan, yang hamba-hamba Tuhan seringkali lalai akan hal ini. Saya melihat bahwa Facebook adalah ladang saya. Kenapa? Karena di Facebook banyak orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan. Mungkin mereka lagi galau, nggak tahu mau cerita sama siapa, mereka luangkan di Facebook. Dan bagi kebanyakan orang, mungkin komentarin status-status itu adalah sesuatu yang membosankan, adalah sesuatu yang buang-buang waktu. Tetapi bagi saya, itu nggak buang-buang waktu. Banyak hal yang saya bisa kerjakan di sana untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Membantu setiap orang-orang yang kebingungan, membantu setiap orang-orang yang merasa dirinya tidak berarti lagi, dan memberikan pengertian kepada mereka bahwa hidup mereka adalah hidup yang berarti di hadapan Tuhan. Visi dan misi saya adalah melayani mereka yang terhilang, membantu mereka untuk mendapatkan kembali kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Sehingga pribadi-pribadi yang merasa dirinya sudah tidak berarti boleh disadarkan kembali bahwa hidupnya adalah berarti di dalam tangan Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna, semua pernah melakukan kesalahan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih di dalam kehidupan kita. Dan Dia akan selalu datang dan mengampuni kita akan segala kesalahan kita. Tidak pernah dibiarkannya kita berjalan sendirian. Tidak pernah dibiarkannya kita tergeletak sampai jatuh. Karena Tuhan yang menolong kita. Karena Tuhan yang beserta dengan kita. Melalui persoalan-persoalan yang datang di dalam kehidupan saya boleh menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi saya. Tuhan mau proses saya sedemikian rupa untuk menjadi hamba yang berkenan di hatinya. Menjadi hamba yang boleh selalu berserah kepadanya dan tidak memakai akal pikiran saya sendiri. Terkadang cara-cara yang Tuhan pakai adalah cara-cara yang gak masuk akal. Cara-cara yang di luar logika manusia. Tetapi saya mau berkata, apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Dia sanggup melakukan apapun di luar segala yang kita pikirkan, di luar logika manusia. Seperti halnya ketika Nuh disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera. Mungkin orang-orang di sekitarnya mengolok-olok dia, mengejek dia. Hei Nuh, kamu gila ya? Ngapain bangun bahtera di atas gunung? Apakah ada air di sini? Mungkin orang-orang di sekitarnya pada waktu itu berkata seperti itu kepada dia. Tetapi apa yang dilakukan? Nuh tetap taat kepada Tuhan atas apa yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Dan saat ini pun, kalau Tuhan berbicara kepada saya dengan hal-hal yang gak masuk akal bagi saya, tapi saya mau taat. Saya mau taat. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Bukan manusia yang tahu, tetapi Tuhan yang mengetahui segalanya.
Dan saya berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, saya mau taat kepadamu. Pakailah aku seturut kehendak-Mu, Tuhan. Bukan kehendak-Ku lagi yang jadi, tetapi kehendak-Mu, Tuhan. Saya berkata seperti itu kepada Bapa saya di surga. Saya tahu rencananya sungguh indah buat saya. Rencananya adalah rencana yang agung dan mulia, yang tidak bisa saya pikirkan dengan akal pikiran saya. Karena itu jauh di luar akal saya. Caranya sungguh ajaib. Caranya itu hebat. Memang cara Tuhan terkadang gak masuk akal. Di luar akal pikiran manusia. Tetapi itulah Tuhan. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang melebihi akal kita. Kita tidak boleh membatasi kuasanya dengan akal pikiran kita. Jangan batasi kuasanya dengan pikiran kita, saudara. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kita berpikir sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Memiliki hati seperti hatinya. Memiliki mata seperti matanya. Memiliki perkataan seperti kata-katanya. Tuhan ingin kita semua tanpa terkecuali menjadi garam dan terang bagi dunia. Menjadi suratan terbuka yang bisa dibaca semua orang. Saya hanya berdoa, biarlah karakter Kristus ada di dalam diri setiap kita anak-anak Tuhan. Sehingga orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan bisa melihat Yesus melalui diri kita. Dan nama Tuhan sendiri yang akan dipermuliakan di dalam kehidupan kita masing-masing, dimanapun kita berada. Apapun pekerjaan kita, apapun status kita, kita semua bisa dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan kecilkan hati kita. Ketika mungkin orang berkata, mana mungkin kamu bisa seperti itu? Kamu orang yang seperti itu mana bisa sih? Tapi kalau Tuhan mau, apakah ada yang mustahil? Tentu gak ada kan, saudara. Semuanya gak mustahil di hadapan Tuhan. Semuanya mungkin. Asal Anda percaya kepadanya. Jangan pernah kecilkan kuasa Tuhan. Segalanya menjadi mungkin kalau Tuhan berkata itu mungkin. Kalau Tuhan berkata A, Dia tidak akan pernah merubah itu menjadi B. Manusia sendiri gak sering kali merubah itu semua. Misalnya sudah Tuhan berkata A kepada kita, lalu kita melenceng jadi B. Tuhan akan terus berusaha gimana caranya kita balik ke rencana awal. Tidak menurut rencana kita. Itulah Tuhan. Yang Tuhan mau saat ini adalah taat akan suaranya. Jangan pernah berkata, enggak Tuhan, saya enggak mau. Jangan pernah berkata seperti itu. Saya pernah mengalami itu, saya berkata, Tuhan enggak mau. Udah Tuhan, aku enggak mau lagi. Tapi saya sendiri yang rugi, saudara. Bukan Tuhan yang rugi. Saya sendiri yang rugi kalau saya enggak mau hidup di dalam rencananya. Hidup saya kan jadi kacau kalau saya enggak hidup di dalam rencana Tuhan. Saya berkata, aku udah capek Tuhan, aku nggak mau lagi, aku capek. Dan Tuhan berikan saya ayat. Pada waktu saya merasa, Tuhan saya nggak mau lagi, udah capek Tuhan. Tuhan kasih ayat. Apakah sebuah tanah liat berhak ngomong kepada penjunannya? Mau kau jadikan apakah aku ini? Untuk apa saya dibanting-banting gitu? Nggak berhak. Tanah liat tidak berhak berbicara seperti itu kepada penjunannya. Tuhan berkata kepada saya, lah kamu tanah liat apa? Tanah liat bandel. Tuhan bilang gitu. Jujur. Tanah liat yang nggak bisa diatur, kata Tuhan seperti itu.
Itulah saya. Tuhan bilang juga, mana ada tanah liat yang lari ketika dibentuk? Saya bilang, gak ada Tuhan. Ya sudah, taatlah, nurutlah. Saya akan menjadikan kamu yang indah. Tuhan berkata seperti itu kepada saya. Dan akhirnya saya menangis. Ya Tuhan, betullah saya sesuai dengan kehendak-Mu. Saya gak mau nakal lagi Tuhan. Saya gak mau bandel lagi. Saya mau taat Tuhan. Saya mau berbicara juga kepada hamba-hamba Tuhan muda saat ini. Jangan berkecil hati ketika engkau tidak bisa seperti yang lain. Karena engkau adalah alat yang mulia yang berasal dari surga, bukan berasal dari dunia. Tuhan mau saya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ketika Tuhan panggil saya berkata kepada Tuhan seperti ini. Gak pantas sih sebenarnya ngomong sama Tuhan seperti ini. Tuhan, apakah gak ada yang lain? Kenapa saya harus saya? Lalu Tuhan bilang, aku mau kamu nak, gak mau yang lain. Dan saya berkata, aduh Tuhan, kok berat banget ya. Tetapi ketika itu saya pikir pakai logika saya, apakah saya bisa, apakah saya mampu. Tetapi ketika saya sudah mengandalkan kuasa Tuhan bekerja, maka semuanya akan menjadi mudah, menjadi tidak ada yang mustahil di hadapannya. Itulah Tuhan. Dan akhirnya saya menyanyikan lagu pujian, Tuhan aku mau setia kepadamu. Pujian lama yang berkata, biarlah ku setia, kiranya ku setia, mengiring engkau seumur hidupku. Biarlah ku setia, kiranya ku setia, sampai ku terima mahkotaku kehidupan. Saya bilang sama Tuhan, saya mau setia Tuhan. Biarlah ku setia, kiranya ku setia, mengiring engkau seumur hidupku. Biarlah ku setia, kiranya ku setia, sampai ku terima mahkotaku kehidupan kekal. Biarlah ku setia, kiranya ku setia, mengiring engkau seumur hidupku. Biarlah ku setia, kiranya ku setia, sampai ku terima mahkotaku kehidupan kekal. Biarlah ku setia, kiranya ku setia, mengiring engkau seumur hidupku. Biarlah ku setia, kiranya ku setia, sampai ku terima mahkotaku kehidupan kekal. Sampai ku terima mahkotaku, sampai ku terima mahkotaku, sampai ku terima mahkotaku kehidupan kekal. Ya, itu yang saya katakan kepada Tuhan. Dan ketika saya di sekolah kita,
Saya hanya bernyanyi. Ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih. Ini aku, utuslah Tuhan, dan ku kan pergi. Saya berkata sama Tuhan, pada waktu itu saya di dalam kesendirian saya berkata, Tuhan ini aku, utuslah aku. Dan ketika saya mulai bandel, Tuhan ingatkan saya kembali. Nah, apa janjimu kepadaku? Kamu berkata, ketika aku utus, maka engkau akan taat kemanapun aku pilih untuk kami melayani. Pergilah. Dan terakhir saya bertanya kepada Tuhan seperti ini. Tempat saya di mana, Tuhan? Tempat saya di mana untuk saya bisa melayani? Tuhan hanya berkata, tempatmu adalah di kota Malang. Dan saya coba untuk saya taat. Dan akhirnya saya berada di tempat ini sekarang. Karena Tuhan yang mengatakan bahwa tempat saya di Malang, ya saya taat, saya di Malang. Kan saya bilang, kemanapun engkau pilih saya akan pergi, ke negeri yang mana yang saya akan diutus, ya Tuhan saya mau. Saya tidak berpikiran tempatnya seperti apa, sudah terserah Tuhan. Pada waktu di sekolah kita, saya berkata kepada Tuhan, sekalipun nanti tempatnya susah, di desa sekalipun saya mau Tuhan. Gak tahu nanti tempat tidurnya bagaimana, gak tahu apa yang akan saya kerjakan di sana. Pokoknya saya ikut aja apa maunya Tuhan. Karena saya tahu, Tuhan tahu yang terbaik. Jadi, untuk kita semua, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan adalah kuasa yang hebat di dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau percaya. Kalau kita nggak mau percaya, ya Tuhan tidak akan bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Sekian kesaksian saya pada saat ini. Semoga memberkati kita semuanya. Amin. God bless you.